Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial God bab 42. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama. Jadi untuk videonya hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Ye Yunfei menyadari kekuatan jiwanya masih lemah. Pedang terbangnya hanya menjangkau 1000 meter, jarak yang terasa memalukan bagi mantan Kaisar Langit. Namun segalanya berubah saat ia menyelamatkan Ibu Suri dari ambang kematian. Tubuh renta kembali muda, kekuatan pulih, legenda pun lahir. Ia menerima pedang berat warisan kerajaan, merekrut alkemis sebagai murid, dan menyiapkan pil pamungkas. Dengan niat membara, Ye Yunfei meninggalkan istana, menetapkan satu tujuan, menghancurkan keluarga Li tanpa ampun. Seiring meningkatnya level kekuatan spiritual Ye Yunfei, batas ramuan yang mampu ia olah ikut melonjak tanpa ampun. Setelah menembus alam surgawi, kekuatan spiritualnya kini cukup untuk menopang pemurnian pil spiritual tingkat 7, sesuatu yang bagi kebanyakan alkemis hanyalah mimpi di siang bolong. Di dalam kuali alkimia, Huang Chang mengawasi setiap detail dengan mata membelalak. Sejak mendapatkan kuali itu, dialah yang selalu bertanggung jawab memurnikan ramuan, sehingga ini menjadi pertama kalinya ia menyaksikan Ye Yunfei memurnikan pil secara langsung. Semakin lama ia memperhatikan, keterjutan memenuhi wajahnya. Ia segera menyadari bahwa kemampuan alkemia Ye Yunfei jauh melampaui dirinya, sampai-sampai beberapa teknik yang digunakan terasa seperti teka-teki kosmik yang tak bisa dipahami di levelnya sekarang. Rasa penasaran Huang Chang akhirnya meledak, dan dalam pikirannya muncul pertanyaan tentang tingkat alkemia Ye Yunfei. Jawaban Ye Yunfei terlintas santai, seolah menyebutkan fakta sepele bahwa dirinya memang lebih unggul. Pengakuan itu justru memperdalam keterjukatan Huang Chang. Teknik yang belum pernah ia lihat sebelumnya terasa sangat canggih. Bahkan hanya dengan menonton saja, banyak kebuntuan alkemia yang selama ini menghantuinya runtuh seketika seperti dinding rapuh. Dalam benaknya, ia sampai kepada kesimpulan yang membuat jantungnya hampir copot. Ye Yunfei setidaknya adalah alkemis kelas 9, sesuatu yang nyaris mustahil, mengingat usianya bahkan belum 20 tahun. Ye Yunfei hanya tersenyum tipis, tetap fokus pada kuali, seolah semua itu bukan hal yang pantas dibahas panjang lebar. Huang Chang tentu tak tahu bahwa pemuda di hadapannya pernah berdiri di puncak alkimia 3000 dunia besar dan kecil, sosok yang dihormati seluruh alkemis di dunia. 1 jam kemudian, 2 batch pil kekuatan brutal kekacauan berhasil dimurnikan. Setiap batch berisi 10 pil berkualitas sempurna. 20 pil sempurna tergeletak rapi, membuat Huang Chang terpaku sambil mengakui dalam hati bahwa yang ia saksikan benar-benar tidak normal. Ye Yunfei menyimpan kuali, berdiri lalu memandang ke arah kediaman keluarga Li dengan ketenangan dingin. Dalam benaknya, keluarga itu tak lagi memiliki masa depan di ibu kota. Ia melangkah keluar ruangan tanpa ragu. Di depan kediaman pangeran ketiga, langkahnya terhenti ketika sang pangeran baru saja kembali. Pangeran ketiga berniat menyiapkan jamuan meriah untuknya. Namun niat itu langsung tenggelam ketika Ye Yunfei menyatakan tujuan kedatangannya, memusnahkan seluruh keluarga Li. Keterjegutan jelas menyambar pangeran ketiga, terlebih ketika menyadari bahwa yang dimaksud adalah keluarga Li Jianjun, keluarga besar dengan pengaruh mengakar di istana. Ye Yunfei menatapnya lurus, menegaskan bahwa Li Jianjun dianggap bagian dari keluarga kerajaan, dan mempertanyakan apakah sang pangeran akan menghalanginya. Pangeran ketiga justru menyimpulkan bahwa keberanian Li Jianjun memprovokasi Ye Yunfei memang pantas dibalas dengan kehancuran. Meski menyadari bahaya karena keluarga Li memiliki ahli alam Yuan, ia tetap bersiap ikut turun tangan. Namun Ye Yunfei menolak mentah-mentah, menyebut keluarga Li hanyalah segelintir orang yang bisa ia hancurkan dengan satu jentikan jari. Tanpa menunggu lebih lama, Ye Yunfei meninggalkan kediaman. Pangeran ketiga menatap punggungnya yang menjauh, bergulat sejenak lalu menggeretakkan gigi dan memerintahkan pasukan dikumpulkan untuk menyusul ke keluarga Li. Sementara itu, di aula kediaman keluarga Li, suasana penuh rencana licik. Li Chaofan menanyakan waktu penanganan Ye Yunfei, dan Li Jianjun telah menetapkan bahwa semuanya akan bergerak begitu Xiao Wuxian kembali. Nama itu saja cukup membuat Li Chaofan bergetar penuh kekaguman. Xiao Wuxian adalah legenda kota kekaisaran, jenius tak terkalahkan yang akhirnya dibawa pergi oleh sekte surga terpencil,
menjadikan posisi Perdana Menteri Xiao nyaris berada di atas kaisar sendiri. Dalam pembicaraan itu, Ye Yunfei disebut terlalu sombong karena berani membunuh putra ketiga Perdana Menteri Xiao, sebuah tindakan yang dianggap sama dengan bunuh diri. Rencana pun telah disusun. Begitu Xiao Wusang kembali, berbagai kekuatan akan memaksa kaisar menangkap Ye Yunfei, menyiksanya di depan umum, memusnahkan keluarga Li, dan sekaligus merebut posisi putra mahkota untuk pangeran tertua. Kepulangan Xiao Wusang dipastikan terjadi keesokan hari. Li Chaofan membayangkan masa depan cerahnya setelah kematian Ye Yunfei, percaya bahwa sekte Tianyuan akan kembali mengakuinya sebagai jenius sejati. Namun, tepat saat itu, Ye Yunfei telah tiba di depan gerbang besar kediaman keluarga Li. Dua karakter besar terukir anggun di atasnya. Melihat tulisan itu, senyum dingin terbit di wajahnya. Lebih dari selusin pelayan berjaga ketat dan segera menghadangnya, memperingatkan bahwa tempat itu adalah area terlarang. Ye Yunfei justru menyatakan niatnya dengan santai, memusnahkan seluruh keluarga Li. Kata-kata itu menghantam para penjaga seperti petir. Mereka menatapnya dengan mata terbelalak. Tak percaya ada seseorang yang berani datang ke gerbang keluarga Li dan melontarkan provokasi seterang-terangan. Bagi mereka, ini bukan sekedar keterlaluan. Ini seperti lelucon bunuh diri yang salah sasaran. Pelayan-pelayan keluarga Li langsung meledak oleh amarah. Dalam pandangan mereka, bocah di depan gerbang itu hanyalah bajingan kecil yang pantas dihajar sampai mati. Berani-beraninya membuat keributan di kediaman Li, sebuah tindakan yang bagi mereka setara dengan bunuh diri. Dengan raungan penuh niat membunuh, lebih dari selusin pelayan menghunus senjata dan menyerbu Ye Yunfei tanpa ragu. Sebagai keluarga besar dan berpengaruh di ibu kota, keluarga Li telah lama menanamkan kesombongan bahkan pada para pelayannya. Mereka selalu menganggap diri mereka lebih tinggi dari orang luar, sehingga provokasi sekecil apapun terasa seperti penghinaan tak termaafkan. Namun, tawa dingin seolah terdengar di udara. Sebuah belati hitam pekat melesat, secepat kilat, nyaris tak terlihat oleh mata biasa. Detik berikutnya, suara daging terbelah bergema beruntun. Kepala dari sekitar selusin pelayan terpegal bersih, terlempar ke udara seperti bola yang dilempar sembarangan. Sementara darah menyembur liar, melukis gerbang keluarga Li dengan warna merah pekat. Ye Yunfei berdiri tenang di tengah belasan mayat tanpa kepala. Darah mengalir di sekeliling kakinya, namun ekspresinya sama sekali tak berubah. Ia mendongak, menatap tulisan besar kediaman Li di atas gerbang, lalu senyum dingin seolah melihat lelucon murahan. Tiba-tiba, ujung kakinya menyentuh tanah, tubuhnya melesat ke udara, dan sebuah tinju menghantam dua karakter besar itu tanpa basa-basi. Dentuman menggelegar mengguncang udara. Gerbang megah keluarga Li runtuh seketika, batu dan lumpur beterbangan, debu mengepul menutup langit. Suara gemuruhnya begitu keras hingga terasa seperti petir yang jatuh tepat di halaman rumah mereka. Gerbang yang selama ini menjadi simbol kebanggaan keluarga Li kini hancur total, tak lebih dari puing-puing berserakan. Sesaat, kediaman Li terdiam mencekam. Lalu kepanikan meledak, teriakan demi teriakan terdengar. Sebagian mengira gempa bumi, sebagian lagi berlari tanpa arah, membuat seluruh kediaman jatuh ke dalam kekacauan total. Keributan sebesar itu jelas tak mungkin luput dari perhatian. Orang-orang di jalan sekitar segera berdatangan, berkerumun di depan kediaman Li. Mereka tercengang melihat gerbang utama runtuh dan belasan mayat berserakan. Tatapan mereka lalu tertuju pada satu sosok yang berdiri sendirian di sana, Ye Yunfei. Dalam waktu singkat, kerumunan membengkak. Jalan-jalan ramai di sekitar kediaman Li dipenuhi orang yang berbisik, menunjuk-nunjuk dan menelan ludah dengan wajah pucat. Tak lama kemudian, suasana berubah. Kerumunan mendadak terbelah. Pasukan patroli tentara Kyoto tiba. Sekelompok kavaleri melaju cepat, tombak terangkat, zirah berlumur darah, memancarkan aura ganas yang tak bisa diabaikan. Tentara Kyoto adalah pasukan elit keluarga kerajaan Kekaisaran Qin, berada langsung di bawah komando Jenderal Sima dan bertanggung jawab atas keamanan kota Kekaisaran. Patroli itu kebetulan berada tak jauh dari sana. Begitu mendengar suara gemuruh, mereka langsung bergegas. Pandangan para prajurit segera tertuju pada Ye Yunfei yang berdiri mencolok di depan gerbang runtuh. Nada tajam dan penuh otoritas pun diarahkan padanya,
mempertanyakan identitasnya dan alasan kehancuran gerbang kediaman Lee. Ye Yunfei bahkan tidak menoleh. Dengan nada datar, ia menyampaikan peringatan dingin agar tidak ikut campur jika tidak ingin menanggung akibatnya sendiri. Kesabaran para prajurit langsung habis. Kemarahan meledak. Bagi mereka, sikap Ye Yunfei adalah penghinaan terang-terangan. Tanpa ragu, tombak-tombak terangkat dan kavaleri menyerbu. Kilatan hitam kembali muncul. Seperti petir yang menyambar tanpa suara, Void Blade melintas. 3 prajurit di barisan depan bahkan belum sempat bereaksi ketika kepala mereka terlepas dari tubuh. Darah menyembur seperti air mancur. Kematian datang terlalu cepat untuk disadari. Ye Yunfei akhirnya berbicara lagi, tetap dengan nada tenang, memperingatkan mereka untuk pergi jika masih menghargai nyawa. Kali ini tidak ada yang berani membantah. Para prajurit yang tersisa segera memutar kuda dan melarikan diri, bergegas melapor. Kerumunan penonton pun gempar. Cara memburu Ye Yunfei terlalu cepat, terlalu bersih, sampai tak satu pun dari mereka benar-benar melihat bagaimana nyawa-nyawa itu direnggut. Di tengah kegaduhan itu, seseorang berteriak melihat Ye Yunfei mulai melangkah masuk ke kediaman Lee. Benar saja, dengan tangan di belakang punggung, Ye Yunfei berjalan masuk perlahan, seolah ini hanyalah halaman rumahnya sendiri. Di dalam kediaman Lee, orang-orang keluarga Lee bergegas keluar menuju gerbang utama. Mereka terkejut melihat sosok asing itu berjalan santai, lalu kemarahan menyusul. Teriakan keras bermunculan, mempertanyakan identitasnya dan keberaniannya menerobos masuk. Ye Yunfei tetap melangkah maju tanpa ekspresi. Aura di sekelilingnya membuat orang-orang tanpa sadar mundur setengah langkah. Ia hanya menyampaikan satu tuntutan, agar Li Jianxun keluar menemuinya. Nama itu langsung memicu amarah. Bagi keluarga Li, menyebut kepala keluarga dengan nama langsung adalah pelanggaran berat. Senjata-senjata dihunus, niat membunuh melonjak. Tetapi Ye Yunfei hanya menghembuskan satu kata pelan. Void Blade melesat. Dalam sekejap, yang maju lebih dulu kehilangan kepala. Lebih dari selusin mayat tanpa kepala ambruk bersamaan. Darah mengalir deras seperti sungai kecil. Teknik pedang terbang telah dikuasai. Dalam radius 1 km, pedang Void bergerak secepat pikiran, melintasi kehampaan tanpa ampun. Kombinasi itu menjadikan setiap serangan nyaris tidak mungkin dihindari. Jeritan ketakutan terdengar. Orang-orang keluarga Lee berhamburan keluar, namun yang mereka lihat hanyalah lautan darah dan mayat. Seorang anggota keluarga Lee dengan kekuatan alam bumi tingkat menengah menerjang dengan raungan mengangkat pedang besar. Kilatan hitam menyapu lehernya. Kepalanya jatuh ke tanah dengan bunyi tumpul. Wajah-wajah yang tersisa berubah pucat pasi. Ye Yunfei terus melangkah maju, dingin dan tak terhentikan. Siapapun yang mencoba menghalangi jalannya langsung mati. Lebih dari selusin anggota keluarga Lee menyerbu bersama-sama. Void Blade menarik kembali menjadi garis hitam yang mematikan. Kepala-kepala berjatuhan, tubuh-tubuh ambruk, darah menyembur tanpa henti. Setelah semuanya tergeletak, Ye Yunfei tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam. Udara dalam radius 10 zang tersedot habis, seperti paus raksasa menelan sungai. Kemudian, raungan menggelegar keluar dari dadanya. Nama Li Jianjun dipanggil bersama vonis kematian. Suara itu bagaikan guntur di langit cerah, mengguncangkan seluruh kediaman Li dan membuat siapapun yang mendengarnya merasakan ketakutan hingga ke tulang. Gelombang suara mengerikan meledak dari tubuh Ye Yunfei, menyapu ke segala arah seperti longsor bercampur tsunami. Dimanapun gelombang itu melintas, paviliun dan menara runtuh satu persatu, roboh tanpa sempat menjerit. Seluruh istana Li tenggelam dalam gemuruh yang memekakkan telinga. Inilah teknik raungan singa milik klan singa gila. Teknik yang pernah Ye Yunfei gunakan di puncak air markas Sekte Tianwan. Namun kini, seiring meningkatnya kekuatannya, daya hancurnya melonjak berkali-kali lipat. Raungan itu bergema berulang-ulang di seluruh penjuru kediaman Li. Seakan nama Li Jianjun sendiri diseret keluar oleh suar kematian. Saat Ye Yunfei benar-benar melangkah masuk ke dalam kediaman Li, ruang pertemuan keluarga Li langsung dipenuhi kegelisahan. Li Jianjun dan para pejabat tinggi mengerutkan kening, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di luar. Dentuman besar dari arah gerbang telah membuat jantung mereka berdetak tak beraturan. Dan teriakan yang menyusul hanya memperburuk firasat. Seseorang di aula menyadari bahwa keadaan telah memburuk. Li Jianjun pun bangkit tanpa ragu, memutuskan untuk keluar melihat langsung. Namun belum sempat mereka melangkah jauh, raungan menggelegar kembali menghantam. Kali ini jauh lebih dekat.
bagaikan murka langit yang jatuh tepat di atas kepala mereka. Amarah Li Jianjun meledak seketika. Darahnya mendidih. Dadanya sesak oleh kemarahan yang nyaris meledak. Tanpa menunggu lagi, ia bergegas keluar, diikuti para anggota berpangkat tinggi keluarga Li yang sama-sama murka. Di dalam halaman kediaman Li, Ye Yunfei telah berhenti berteriak. Ia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggung. Sikapnya santai seolah sedang menunggu tamu, bukan menyambut kemarahan sebuah klan besar. Targetnya jelas sejak awal, para petinggi keluarga Li, terutama sang kepala keluarga. Dialah yang pasti berada di balik pengiriman orang ke kota Bulan Bundar untuk menghancurkan keluarga Ye. Raungannya menarik lebih banyak anggota keluarga Li. Umpatan dan makian memenuhi udara. Dalam pandangan mereka, keberadaan Ye Yunfei adalah penghinaan terbesar. Keluarga Li adalah klan terkemuka di kota keikarasan, terbiasa dihormati dan ditakuti. Mereka menindas orang lain sesuka hati, dan tak pernah terpikirkan ada seseorang yang berani membunuh di kediaman mereka sendiri. Dengan amarah membara, mereka menyerbu. Namun belati hitam pekat milik Ye Yunfei melesat seperti kilat hitam, menembus kehampaan. Dalam sekejap, belati itu muncul di depan seorang anggota keluarga Li, menusuk dadanya, menembus tubuhnya, lalu keluar dari punggungnya bersama semburan darah panas. Selanjutnya, belati itu berubah menjadi hantu kematian, muncul dan menghilang tanpa pola, terkadang membunuh satu orang, terkadang menyapu banyak nyawa dalam satu lintasan. Tak seorang pun mampu bereaksi. Sebelum pikiran mereka sempat memahami apa yang terjadi, tubuh mereka sudah runtuh tak bernyawa. Teknik pedang terbang yang dikombinasikan dengan Void Blade bergerak terlalu cepat. Dalam waktu singkat, lebih dari 100 mayat berserakan di sekitar Ye Yunfei. Darah menggenang seperti sungai kecil. Akhirnya, ketakutan mengalahkan amarah. Tak seorang pun berani maju lagi. Pada saat yang sama, seorang pengurus keluarga Li berlari panik menemui Li Jianjun, melaporkan bahwa seseorang telah menerobos masuk dan membunuh banyak anggota keluarga. Belum sempat laporan itu selesai, anggota keluarga lain datang terhuyung-huyung, wajah pucat dan suara gemetar menegaskan bahwa pelakunya adalah seorang pemuda yang membunuh tanpa ragu. Li Jianjun meraung marah. 2 tombak perang langsung berada di tangannya, niat membunuh memancar tanpa ditahan. Ia melesat maju menggunakan teknik geraknya, diikuti para petinggi keluarga Li. Di barisan belakang, Li Chaofan ikut berlari, hatinya bergejolak antara marah dan heran. Dalam benaknya sempat terlintas bayangan Ye Yunfei, namun ia langsung menepisnya. Baginya, mustahil seorang pemuda alam bumi berani menerobos kediaman Li secara terang-terangan. Namun saat Li Jianjun akhirnya muncul di hadapan Ye Yunfei, pemandangan di depannya membuat darahnya hampir membeku. Mayat-mayat berlumuran darah berserakan di mana-mana. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar hebat. Amarahnya meledak tanpa terkendali. Para petinggi keluarga Li pun terkejut dan murka melihat kehancuran itu. Di tengah lautan darah, Ye Yunfei mendongak dan tersenyum mengejek ke arah Li Jianjun, seolah semua ini hanyalah hadiah kecil. Saat itu pula, Li Jianjun akhirnya mengenali wajah pemuda di depannya, Ye Yunfei, sosok yang pernah ia lihat di kompetisi alkimia. Kesadaran itu menghantamnya seperti palu raksasa. Para petinggi keluarga Li lainnya pun menyadarinya. Mereka baru saja membicarakan cara menghadapi Ye Yunfei di aula, dan kini pemuda itu berdiri tepat di depan mereka, dengan darah keluarga Li masih menetes di sekelilingnya. Li Chaofan melangkah maju, menunjuk Ye Yunfei dengan amarah meledak-ledak, namun teriakannya terhenti mendadak. Wajahnya membeku ketakutan. Tanpa seorang pun menyadari kapan itu terjadi, sebuah belati hitam pekat telah menempel tepat di dahinya. Kesunyian mendadak menyelimuti area itu. Banyak orang merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Bahkan Li Jianjun tak bisa menyembunyikan keterjakitannya. Ye Yunfei menatap Li Chaofan dengan senyum mengejek, seolah mempertanyakan apa yang sebenarnya bisa dilakukan keluarga Li terhadapnya. Li Chaofan mulai panik. Niat membunuh dari belati itu membuat tubuhnya kaku, nafasnya tercekat. Namun Ye Yunfei sama sekali tak berniat pergi. Tujuannya sejak awal jelas, memusnahkan keluarga Li sampai ke akar-akarnya. Begitu niat itu terungkap, Li Jianjun dan seluruh keluarga Li kembali meraung marah. Kemarahan mereka bercampur dengan ketakutan yang mulai tumbuh, meski tak seorang pun berani mengakuinya.
Kesombongan Ye Yunfei akhirnya memancing ledakan emosi. Li Chaofan tak mampu lagi menahan amarahnya. Dalam benaknya, keluarga Li adalah klan berpengaruh di kota kekaisaran, kekuatan yang tak seharusnya diinjak-injak seperti rumput liar. Ia yakin bahwa orang cerdas seharusnya tahu kapan harus menyerah demi secerah harapan hidup. Namun, Ye Yunfei justru menanggapinya dengan senyum tipis. Senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. Dalam sikap santainya, ia seolah mempertanyakan keyakinan itu, bahkan berniat memberi kesempatan agar semua orang menyaksikan sendiri bagaimana keluarga Li dibasmi sampai ke akar-akarnya. Belati hitam yang sebelumnya menempel di antara alis Li Chaofan menghilang seketika. Li Chaofan merasa seperti baru saja lolos dari jurang kematian. Tanpa menjaga gengsi, ia mundur secepat mungkin, menjauh dari Ye Yunfei dengan langkah tergesa. Tatapannya masih dipenuhi ketakutan dan kegelisahan, seperti kelinci yang baru saja dilepaskan dari cengkraman harimau. Ye Yunfei meliriknya sekilas, seolah mengingatkannya untuk membuka mata lebar-lebar. Begitu niat itu terungkap, cahaya hitam melesat. Seorang anggota keluarga Li di tingkat menengah alam bumi mendadak gemetar. Belati hitam pekat telah menancap di tenggorokannya. Darah menyembur tanpa ampun. Dalam sekejap berikutnya, cahaya hitam berkedip kali-kali. Hampir dalam satu tarikan nafas, lebih dari selusin anggota keluarga Li dipenggal kepalanya. Dua di antaranya bahkan berada di tahap lanjut alam bumi. Pemandangan itu memicu kemarahan total. Seluruh keluarga Li seakan terbakar dari dalam. Mata Li Zhenjun dan para petinggi hampir menyemburkan hati. Sebagai kekuatan besar di Kekaisaran Qin, kapan terakhir kali mereka diperlakukan seperti ini? Jawabannya, tidak pernah. Amarah Li Zhenjun meledak, perintah membunuh pun dilontarkan. Anggota keluarga Li di sekelilingnya meraung dan menyerbu ke arah Ye Yunfei seperti gelombang pasang. Namun pedang Void telah berubah menjadi garis hitam kematian. Ia muncul dan menghilang bergantian, seperti hantu yang sedang bekerja lembur tanpa istirahat. Satu demi satu, anggota keluarga Li tumbang. Bahkan mereka yang berada di tahap lanjut alam bumi tak mampu melawan. Nasib mereka hanya satu, mati seketika. Puluhan mayat kembali tergeletak di tanah. Jeritan kesakitan bergema, namun Ye Yunfei tak menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Pedang Void terus bergerak, memanen nyawa dengan kecepatan yang membuat mata manusia tertinggal jauh di belakang. Kombinasi Void Blade dan teknik pedang terbang benar-benar mematikan. Sebelum Li Jianjun dan para petinggi sempat memahami apa yang terjadi, lebih dari 100 orang telah mati hanya dalam hitungan detik. Darah mengalir seperti sungai kecil. Udara dipenuhi bau kematian. Seluruh halaman kediaman Li tampak seperti kuburan terbuka. Namun hati Ye Yunfei tetap dingin. Tak ada rasa bersalah, tak ada keraguan. Dalam benaknya, ia berbicara pada arwah para paman dan saudara keluarga Ye, menyatakan bahwa hari ini adalah hari pembalasan. Kehancuran keluarga Li akan menjadi persembahan bagi mereka. Dulu, keluarga Li dari ibu kota telah menyerbu kota Yuanwei, menghancurkan rumah keluarga Ye dan membunuh hampir 100 orang. Hutang darah itu kini jatuh tempo. Jika saat itu Ye Yunfei terlambat kembali, keluarga Ye sudah lenyap sepenuhnya. Maka harga yang harus dibayar keluarga Li hari ini tak bisa ditawar. Bagi Ye Yunfei, tak ada logika yang perlu diperdebatkan. 1000 tahun kultivasi telah mengajarkannya satu hal. Seseorang yang ingin bertahan di puncak harus melangkah di atas gunung mayat dan lautan darah. Hati yang telah ditempa ribuan kali tak akan melunak hanya karena pembunuhan. Akhirnya, Li Jianjun meraung agar semua orang mundur. Ia menyadari bahwa kekuatan Ye Yunfei jauh melampaui perkiraannya. Anggota keluarga biasa hanya akan mati sia-sia. Dalam sekejap, sebagian besar mundur jauh, meninggalkan para petinggi yang kini mengelilingi Ye Yunfei dengan wajah pucat. Li Jianjun menatap mayat-mayat berserakan, tubuhnya gemetar hebat. Ia bergumam dengan suara parau, tak percaya betapa banyak anggota keluarganya telah mati. Para petinggi keluarga Li pun sama, tangan dan kaki mereka dingin seperti es, tubuh bergetar tanpa sadar. Tatapan mereka ke arah Ye Yunfei dipenuhi amarah, kebencian, dan niat membunuh yang nyaris menggila. Salah satu petinggi akhirnya tak tahan dan menyerbu, melayangkan pukulan. Ia adalah ahli tahap awal alam surgawi. Pukulannya diperkuat oleh kekuatan spiritual yang meluap. Ye Yunfei tidak menghindar. Ia membalas dengan satu pukulan sederhana. Benturan terjadi. Pukulan lawan hancur seketika. Lengannya meledak seperti telur membentur batu. Pukulan Ye Yunfei terus melaju dan menghantam tubuhnya. Dalam sekejap, tubuh itu pecah berkeping-keping.
Darah dan daging berhamburan seperti buah semangka yang diinjak. Seorang master tahap awal alam surgawi tewas seketika. Semua orang terdiam, ekspresi Li Jianjun berubah drastis. Li Chaofan pucat pasi. Ia tak pernah membayangkan Ye Yunfei akan sekuat ini. Dulu, di Sekte Tianwan, ia bahkan merasa yakin bisa mengalahkannya. Raungan lain terdengar. Seorang pria parubaya tahap menengah alam surgawi menyerbu dengan pedang besar yang penuh energi spiritual. Bayangan pedang menyapu udara dengan ganas. Ye Yunfei kembali membalas dengan tinju. Dengan kekuatan fisik hampir 200.000 jin, tinjunya menghantam langsung pedang besar itu. Dentang nyaring menggema. Pedang hancur di tempat. Detik berikutnya, tubuh pria itu remuk berkeping-keping oleh satu pukulan. Sunyi menyelimuti area itu. Semua anggota keluarga Li berubah wajah. Kekuatan tempur Ye Yunfei benar-benar menakutkan. Tahap awal atau menengah alam surgawi, semuanya sama saja, mati dengan satu pukulan. Li Chaofan menatap Ye Yunfei dengan mata penuh ngeri. Tak masuk akal baginya bagaimana seseorang bisa menjadi sekuat ini hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan. Li Jianjun menggertakkan gigi dan memerintahkan semua ahli alam surgawi untuk menyerang bersama. Ia menatap Ye Yunfei dengan niat membuluh yang mengerikan, bersumpah akan melawan sampai mati. Satu demi satu, lebih dari 30 ahli alam surgawi melepaskan aura mereka. Gemuruh energi spiritual mengguncang udara. Sebagian besar adalah petinggi keluarga Li. Li Jianjun sendiri berada di tahap akhir alam surgawi. Namun tepat saat pengepungan akan dimulai, sebuah suara tua terdengar, tenang namun penuh wibawa, menghentikan semua orang. Semua menoleh dan melihat seorang lelaki tua bertongkat kepala naga perlahan berjalan keluar dari kedalaman kediaman Li. Langkahnya pelan, namun setiap pijakannya seolah membawa bobot sejarah panjang keluarga itu. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Juga disehatkan selalu setiap saat dan terhindar dari segala penyakit. Amin.